Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya kita diperlakukan tidak adil. Kita sudah berusaha menjaga sikap, tetapi tetap disakiti. Sudah berbuat baik, tetapi justru dibalas dengan keburukan. Bahkan mungkin ada perkataan atau perbuatan seseorang yang terus teringat dan membuat hati kita sulit tenang. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika hati merasa kecewa. Dan ketika seseorang dizalimi, Islam memang memberikan ruang baginya untuk mengadu kepada Allah. Allah SWT berfirman, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi. Qs. An-Nisa, 148. Namun, memiliki kesempatan untuk mendoakan bukan berarti kita harus memenuhi hati dengan kebencian. Ada pilihan yang mungkin jauh lebih menenangkan, menyerahkan urusan orang yang menzalimi kita kepada Allah, lalu menggunakan doa kita untuk memohon kebaikan bagi diri sendiri. Daripada terus memikirkan bagaimana orang itu akan mendapatkan balasan, kita bisa berdoa. Ya Allah, sembuhkan hatiku, berikan aku ketenangan, gantikan apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik, jaga aku dari keburukan dan mudahkan urusanku. Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita pentingnya memaafkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika seseorang meminta wasiat kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Jangan marah, Hari." Bukhari, bukan berarti kita harus membiarkan kezaliman. Jika ada hak yang dirampas, kita boleh menuntutnya. Jika ada tindakan yang merugikan, kita boleh mencari jalan yang benar untuk menyelesaikannya. Tetapi jangan biarkan perlakuan buruk orang lain mengubah hati kita menjadi penuh dendam. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seseorang pernah menyakiti kita dengan perkataan. Ada yang membicarakan kita di belakang. Ada yang mengecewakan kepercayaan kita. Ada pula yang pergi meninggalkan luka yang tidak mudah dilupakan. Kita tidak harus berpura-pura bahwa semua itu tidak menyakitkan. Boleh menangis, boleh kecewa, tetapi setelah itu, perlahan lepaskan urusannya kepada Allah. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan menyelesaikan perkara tersebut. Mungkin Allah membela kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin Allah mengganti kesedihan dengan ketenangan. Mungkin Allah mengganti kehilangan dengan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin Allah justru menjadikan ujian itu sebagai jalan agar kita semakin dekat kepadanya. Jadi ketika merasa dizalimi, jangan habiskan seluruh doa hanya untuk meminta keburukan bagi orang lain. Gunakan kesempatan itu untuk meminta kebaikan bagi diri sendiri. Mintalah hati yang kuat, mintalah rezeki yang berkah, mintalah kehidupan yang lebih tenang. Mintalah agar Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang membawa keburukan. Dan yang paling penting, mintalah agar hati kita tidak berubah menjadi buruk hanya karena pernah diperlakukan buruk. Sebab terkadang kemenangan terbesar bukan ketika orang yang menyakiti kita mendapatkan balasan, tetapi ketika kita berhasil melewati semuanya tanpa kehilangan kebaikan dalam diri kita. Semoga Allah menyembuhkan setiap hati yang sedang terluka, membela orang-orang yang dizalimi, mengganti kesedihan dengan ketenangan, dan memberikan kita kekuatan untuk memaafkan tanpa harus kembali kepada sesuatu yang menyakiti kita. Wallahu a'lam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.